Halo sahabat Teras Mitra, jumpa lagi di Timeshare Podcast. Kali ini kita akan mendengarkan cerita luar biasa Ibu Juar dari KWT Tempel Sari tentang membangun usaha kelompok ibu-ibu berupa minuman kombucha. Yuk kita dengarkan obrolannya. Nah, ini untuk di awal, Bu Juar mungkin bisa perkenalkan diri dulu nih, Bu. Bisa namanya atau latar belakangnya, sekarang kegiatannya seperti apa. Silakan, Bu Juar. Oke, Assalamualaikum teman-teman. Nama saya Bu Juar dari kelompok tani Desa Tempel Sari. Untuk latar belakang kami, kelompok tani yang berlokasi di Desa Tempel Sari, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. KWT ini merupakan wadah untuk kami kaum ibu-ibu di desa, yaitu untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha kami, yaitu belajar atau memproduksi minuman kombucha. Selain itu, KWT Tempel Sari menjadi wadah untuk belajar, berdaya, dan berusaha dengan memanfaatkan potensi lokal seperti kaskara dan juga jambu biji yang ada di desa kami. Begitu. Nah, itu tadi kan Bu Juar udah ceritain ya terkait KWT kelompoknya tuh apa aja yang dikerjakan kayak gitu-gitu. Nah, kalau di awalnya sendiri Bu Juar bisa cerita nggak bagaimana kelompok si KWT Tempel Sari ini terbentuk awalnya tuh seperti apa sih? Oke, siap. Untuk terbentuknya kelompok tani, awal kami kan sudah ada background masing-masing dari kelompok KWT. Ada 4 perkumpulan, yaitu 1 KWT Bunda Tani, kemudian KWT Sekar Langit, KWT Matahari Bersinar, dan KWT Sekar Melati. KWT gabungan se-Desa Tempel Sari ini setelah ada kegiatan calling yang ada di desa yang dibawa oleh almarhum Bapak Binus dan juga Bapak Inu. Nah, itu kalau boleh cerita di tahun berapa itu berarti teman-teman calling waktu masuk ke Tempel Sari untuk menggabungkan ibu-ibu KWT jadi satu? Calling masuk ke desa kalau tidak salah di tahun 2024 ya, akhir ya kayaknya ya. Tetapi kami KWT ini sudah ada yang ber SK sejak, ada yang 10 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang paling tua itu sekitar 13-an tahun. Oke, berarti emang kalau misalnya untuk yang di KWT Tempel Sari sendiri memang baru setahun 2 tahun ini ya Bu, karena dari calling ada program terus kemudian teman-teman ibu-ibu KWT digabungkan jadi satu kayak gitu. Nah, Iya. kalau misalnya sebelumnya nih Bu, kayak bergabung di dalam satu kelompok tani itu bagaimana ibu-ibu tuh cara bergabungnya itu seperti apa sih, atau ada persyaratannya kah, atau memang ini khusus ibu-ibu yang memang berusaha bertani seperti itu? Iya. Untuk cerita kami gabung di KWT Gabungan Desa ini kan awalnya kami mendapatkan program itu ada pelatihan tentang pembibitan kopi, dan kami pada saat itu diundang untuk ikut menjadi peserta. Kemudian yang kedua kami mendapatkan program lagi pelatihan produksi kombucha. Sejak itu kami berinisiatif bagaimana kita untuk ikut gabung. Tetapi di sini bukan persyaratan. Di sini kan kami dalam pelatihan peningkatan pendapatan masyarakat atau membuat minuman prebiotik itu kan kami tidak hanya 1 kali, ini ada 3-5 kali. Kemudian kami kan menyeleksi bagi anggota yang ikut sampai termin terakhir, yaitu 5 kali, dan disitulah kami mengambil, berarti yang sampai 5 kali pelatihan itu punya komitmen bersama, dan itu kami rekrut untuk bergabung di KWT gabungan. Selain itu kan kami gabungan itu kan ada 4 KWT, tetapi kan yang aktif kan tidak semua anggota di masing-masing KWT. Di sini kami per KWT itu ada yang aktif ikut di kegiatan peningkatan pendapatan ini kan sekitar, ada yang dari satu kelompok ada yang 7 orang, ada yang 5 orang, bahkan ada yang cuma 2 orang saja. Dan itulah terbentuk kami gabungan KWT Desa Tempel Sari, begitu.
Iya iya. Berarti memang dari awal itu yang pada saat awal kali pertama dibentuk, dikumpulinnya itu sama calling atau dari siapa, Bu? Kalau awal kan kami awalnya ini masing-masing per kelompok. Kemudian terbentuk gabungan ini kan setelah kami punya program dari calling, baru kami punya inisiatif dan terbentuk ini kan ada ikut andilnya beliau berdua. Bagaimana kalau KWT ini kita buat satu gabungan saja untuk memanfaatkan atau program yang ada seperti produksi kombucha ini masing-masing begitu. Ya Bu. Nah boleh ini nggak Bu? Tadi kan sebenarnya Bu Juar juga udah sharing ya berapa jumlah anggotanya setiap perwakilan KWT itu. Tapi kalau misalnya di total sekarang di KWT Tempel Sari anggotanya ada berapa banyak Bu Juar? Untuk realnya KWT kan ada 5, tetapi kan pada saat kegiatan calling ini kan ada satu kelompok yang tidak ikut. Jadi mungkin yang 4 yang aktif ini sekitar 120 anggota ya dari 4 kelompok, selain yang satu kelompok yang tidak ikut begitu. Wah banyak banget Bu Juar. Iya. Luar biasa. Nah tadi kan Bu Juar juga udah cerita sebetulnya yang dikelola tuh kopi, terus habis itu juga si kombuchanya sendiri. Nah, kalau potensi yang ada di Tempel Sari itu apa aja sih Bu Juar? Mungkin bisa cerita juga masing-masing dari kelompok KWT ini kan pasti ada yang dikelola gitu ya, usaha pertanian seperti apa kayak gitu. Jadi bisa Bu Juar cerita potensi yang ada di Tempel Sari itu seperti apa sih? Ya, untuk potensi di desa ini kan banyak sekali untuk tanaman, yaitu tembakau, cabai, holti ya, kemudian kopi, jambu biji, jagung. Tetapi kan kami di masing-masing KWT ini kan ada kegiatan unggulan di masing-masing KWT. Kalau untuk ada yang KWT Sekar Langit ini kan ada simpan pinjam yang dulu itu dari dana dari kecamatan itu. Tetapi kalau kelompok saya kan ini tidak, kelompok kami hanya yang satu ini produksi kombucha dan juga jambu bijinya. Kemudian ada dari jagung, yaitu beras jagung itu di sini kan ada sekelan. Selain itu kan cuman kegiatan per bulan ada kegiatan, kemudian kami setiap kegiatan itu kan ada iuran wajib 2.000 lah, itu untuk kegiatan-kegiatan bagaimana perputaran kegiatan ini bisa tercover dengan kebutuhannya begitu. Oke Bu Juar. Nah dari potensi yang ada bagaimana sih Bu kan sekarang itu mengelola hasil kopi, terus habis itu jambu biji jadi kombucha. Ide awalnya tuh seperti apa sih Bu pada sampai akhirnya produk yang dihasilkan itu jadi kombucha kayak gitu. Kayak waktu itu ibu-ibu dapat idenya dari mana, atau mungkin dapat pelatihan kah dari calling? Bisa cerita Bu Juar? Iya. Ini kalau awal-awal kan kami belum punya ilmu untuk pemanfaatan kombucha dan juga jambu biji. Awalnya kan kami cuman untuk kulit kopinya kan biasanya hanya untuk pupuk saja. Sebenarnya ini kan sudah bertahun-tahun lah di desa kan ada pengolahan kopi, tetapi awal ini kan masih hanya untuk pakan ternak, untuk Pak Sabar kan hanya untuk pakan ternak, kemudian untuk pupuk tanaman di lahan. Kemudian jambu itu kan yang diambil kan yang bagus-bagus, maksudnya kan yang agak empuk sedikit kan biasanya hanya dibuang di pinggir jalan dan lain sebagainya. Kemudian kami kan masuklah calling, kemudian dari calling itu kan punya program pemanfaatan itu untuk sampah kastara dan juga bukan sampah ya, ini kan kulitnya itu kan dulu dibuang-buang begitu, kemudian ada calling masuk, calling menyarankan ini sebaiknya dibuat minuman yang menyehatkan. Nah itulah baru kami punya inisiatif untuk sebule kulit kopi itu bisa untuk kita manfaatkan untuk tubuh kita sendiri, tidak hanya untuk tanaman begitu. Oke. Itu berarti memang waktu awal teman-teman calling masuk itu berarti mereka langsung kayak melihat potensi yang ada di
tempe sari itu banyak, terus habis itu tapi sayang sekali kayak misalnya kaskaranya hanya dijadikan pupuk, terus habis itu dengan melimpahnya jambu biji jadinya yang sudah matang, sudah lembek itu hanya dibuang gitu. Jadi mereka melihat ada potensi di situ, baru mereka jadi akhirnya memberikan pelatihan pembuatan kombucha ya ke ibu-ibu di sana. Nah mungkin boleh diceritain nggak sih Bu, di sana itu kalau misalnya sekali panen si jambu biji itu bisa berapa banyak Bu sekali panen? Mungkin satu pohon itu ada berapa banyak kayak gitu? Oke. Kalau untuk sistem jambu biji kan kita bisa seminggu sekali panen ya. Ini kan bervariasi. Kalau di lahan itu sedikit pohonnya, mungkin sekitar 2 kuintal per 1 kali panen per 1 minggunya. Itu kan panennya per 1 minggu begitu. Wow, banyak juga Bu Juar. Iya. Ya pantesan kalau misalnya akhirnya jadi terbuang gitu ya Bu ya, sayang banget, makanya diolah jadi suatu produk yang baru. Oke, itu tadi kan hasil panennya cukup banyak Bu. Nah itu kolektif dikumpulkan dari beberapa kebun anggota atau hanya dari kebun jenengan mawon, jenengan saja? Begini, ini kan di desa kan ada salah satu pengepul jambu ya. Kemudian untuk saat ini kan kami tidak hanya memanfaatkan di lahan-lahan kami atau lahan KWT, kita juga ambil di pengepul, karena di pengepul kan tidak semua jambu itu bisa distorkan ke pengepul yang besar, jadi saya ambil di situ. Oh, geng. Berarti ambil di pengepul yang nggak lolos QC gitu? Iya. Oke. Sekali produksi biasanya pakai berapa ini Bu? Pakai berapa jambu? Berapa kilo jambu? Oh, ini kalau jambu sekitar ada 5 butir per satu kali produksi ya. Satu kali, maksudnya kan kita dalam satu kali produksi itu kan kita bisa ukuran di sini kan kita memblender per 1 porsi kan sekitar 5 butir. Kemudian kita kan bisa sekitar ada 5 kilo, ada 7 kilo per satu kali produksi. Tapi untuk per 1 porsinya itu kan sekitar 5 butiran. Tergantung besar kecilnya begitu. Oh, oke. 1 porsi itu 1 toples itu atau 1 botol? Ya, satu porsi itu 1 botol. 1 toples. 1 toples. Oh, 1 toples. Iya. Kalau 1 toples kan bisa kita panen itu sampai sekitar 11-12 botol. 11-12 botol. Iya. Tuh toples tuh. Ya. Oh, oke. Kalau untuk yang kaskara itu tadi kan sempat disebutkan awalnya itu hanya untuk pupuk biasa gitu ya, pada dibuang-buang gitu. Nah, itu kan kulit kopi ya Bu. Nah, itu ngumpulinnya sama ngambil dari pengepul atau kolektif dari teman-teman di KWT? Untuk saat ini, untuk awal kami dijembatani Pak Inu untuk membeli kaskara. Tetapi untuk tahun ini, alhamdulillah saya memproduksi sendiri karena kopi kami yang kami olah sendiri, kemudian saya kumpulkan. Kalau untuk ke anggota belum memproduksi sendiri untuk pembuatan kaskaranya. Baru saya dan Pak Sabar ini. Oh, itu prosesnya gimana Bu, proses pembuatan kaskaranya? Oke, untuk proses pembuatan kaskara yang cair nih, ini awal kan kita kan sudah punya kaskara yang kering. Untuk prosesnya ini enggak begitu lama lah, hanya sekitar 10 hari untuk pengeringan kaskaranya. Kemudian untuk proses ini kan kami harus mengsortir dulu untuk kaskara yang akan kita produksi, dan setelah sortir kita ambil sekitar 250 gram, kemudian kami merebus airnya, kemudian kita bikin seduhan seperti kita buat
nyeduh teh itu seperti itu. Kemudian setelah dingin baru kita saring ampasnya, kaskaranya kita pisahkan, kemudian kita kasih gula pasir 500 gram, kemudian aduk, kita setir pelan-pelan. Setelah kita rasakan itu sudah cukup manisnya, untuk kita menyisihkan ya. Kalau untuk kaskara kan kita hanya itu saja, hanya campuran rebusan kaskara sama gula. Tetapi kalau kita akan membuat kombucha kaskara kan kita harus ngasih scoopy-nya. Setelah dingin betul baru kita masukkan scoopy ke dalam toplesnya, begitu. Oh, okay. Biasanya kalau proses pengeringan kaskaranya itu berapa lama, Bu? Kalau untuk pengeringan kaskara sekitar 10 hari ya, karena kita mengeringkan itu kan tidak langsung ke matahari, kita diangin-anginkan dan kita tutup dengan kain seperti itu, kain yang transparan itu, tidak langsung ke matahari. Oh, kalau langsung ke matahari nanti kekeringan atau? Ya, mungkin kandungan airnya kan mungkin habis kalau kita keringkan langsung ke matahari. Yang kaskara juga sama, Bu. Itu satu toples jadi 10 sampai 12 botol. Iya, sama. Karena kita menggunakan airnya kan 3 liter. Per satu porsinya kan itu 3 liter. Saat ini baru 2 itu aja, Bu. Produksi kombuchanya 2 jenis itu. Iya, jambu. Untuk saat ini baru kombucha sama kombucha kaskara dan kombucha jambu. Kemudian di sini kan kita berangan-angan, kita bareng dengan Pak Inuk lagi. Ini ada kerupuk kerupuk kaskara. Kerupuk kaskara ini kan rencananya kita setelah diseduh itu kan, untuk saat ini kan saya hanya untuk untuk mupuk bunga-bunga di luar di halaman rumah. Tapi nanti kalau kita sudah punya waktu lagi untuk pembuatan kerupuk kaskara, itu hasil dari yang untuk rebusan itu, yang untuk kombucha kaskara itu kan yuk kulite, hasil ini kan ampasnya yuk damel kerupuk kaskara begitu. Tapi ini baru rencana, ada turunannya maksudnya. Iya, berarti memang kalau di sana tuh rencananya hampir semua limbahnya kaskara, hampir semua limbah itu pengen dimanfaatin gitu ya, Bu. Padahal kan kayak dulu orang mikirnya tuh ya kulit arinya si kopi tuh ya udah, kaskara itu awalnya hanya taunya jadi teh. Terus kalau misalnya di Tempel Sari kan kita akhirnya dijadiin kombucha, bahkan si ampas kulitnya tadi mau dijadiin kerupuk gitu. Jadi memang mikirnya tuh semua yang jadi limbah di situ tuh mau kayak diolah gitu ya, Bu Juar ya. Iya. Keren. Dari awal kan kita kepingin kita itu KWT itu bisa berdaya guna untuk peningkatan ekonomi. Karena yang bisa mungkin yang baru kita bisa olah kan dari hasil itu kulit kopinya. Kalau untuk pertanian yang lain kan itu sudah ada pos masing-masing untuk bagaimana kita menguangkan atau menjual gitu. Dan kita mengolah, kita konsentrasi di kaskaranya sama jambu biji. Keren, Bu. Teman-teman dari KWT itu pernah dapat inspirasi gitu nggak sih, Bu? Atau mungkin pernah tahu ada produk kaskara di luaran sana gitu, jadi habis itu dapat inspirasi, bisa dijadiin ini, atau emang itu tuh betul-betul ide bersama antara teman-teman KWT sama mungkin dari Pak Inuk sendiri kayak gitu, Bu Tuar? Iya. Untuk ide ini kan awalnya memang dari calling ya, dari Pak Inuk dan teman-teman. Kemudian kami menyambutnya dengan antusias, karena kita kan selain bertani kan biasanya sebelum ada calling masuk, sebelum ada ilmu untuk pengolahan kaskara kan kita hanya sebagai ibu rumah tangga biasa. Kalau saya kan biasa mencangkul di lahan, cari rumput, membantu Pak Sabar untuk mencarikan pakan untuk ternak, kemudian tanam sayuran dan lain sebagainya. Tetapi setelah ini kan kita punya kita sebagai wanita kan tidak hanya untuk ikutan ngolah di lahan untuk mengurus rumah tangga, tetapi kan kita juga bisa berdaya guna untuk peningkatan ekonomi kami dengan ilmu yang diberikan oleh Pak Inuk dan juga almarhum Pak Binus, begitulah.
Keren banget Bu Juar, berarti apa ya? Ya memang saling apa ya? Ada ibu-ibu di sana kayak pengen ekonominya tuh tetap stabil, terus habis itu tapi selain dari segi ekonominya sendiri, limbahnya juga diperhatikan gitu ya Bu. Jadi semuanya dimanfaatkan dengan potensi yang ada kayak gitu. Keren banget Bu Juar di Iya, sana. Nah, siap. kalau tadi Tini juga udah tanya terkait produksinya nih Bu Juar, mungkin bisa diceritain apa setelah memproduksi kombuchanya, terus habis itu dari packagingnya atau kemasannya sendiri Bu Juar itu tuh gimana? Apakah memang sudah kepikiran bahwa akan dijualnya seperti itu atau sebelumnya tuh dapat pelatihan lagi untuk kemasannya atau seperti apa Bu Juar? Kalau di desa itu kan ibu-ibu untuk yang awal-awal kan kita setiap mendapatkan kegiatan pelatihan kan pepatah orang tua kan bilang bungen tuwo melbu kuping tengen keluar kuping kiwo. Untuk saat ini kan kami di awal kan agak sedikit pesimis ya. Kita diberikan ilmu oleh Poling Pak Inu CS untuk pengolahan kaskara ini. Untuk awalnya kami mungkin agak ragu apakah produk ini bisa laku dan lain sebagainya. Tetapi setelah selain Poling kan kita juga punya teman dari Teras Mitra, Mbak Tini dan juga Mas Rifki. Pada saat itu kan beliau hadir ke rumah saya dan saya pun pada saat itu apakah ini langkah KWT untuk ke depan lebih bisa berdaya guna untuk keluarga, masyarakat dan ibu-ibu yang ada di desa. Setelah Teras Mitra hadir, kami pun awal-awal kita kurang apa ya? Mungkin kurang semangat karena kami backgroundnya kan ibu-ibu petani. Untuk Teras Mitra hadir itu kan kita harus punya skill, bukan dituntut, tetapi kan kita karena sudah masuk dalam produksi ini kan kita juga diharuskan harus siap untuk apa ya berpromosi lewat media. Tetapi pada saat itu kami jujur saya pribadi untuk mengetes apa ya mental saya untuk promosi lewat media dengan awal-awal ini sampai sekarang pun mungkin saya agak ragu pada diri saya sendiri. Tetapi setelah Teras Mitra hadir dan kami pun diberikan ilmu untuk sampai packaging karena beliau pun dari Teras Mitra pun awalnya juga membantu kami untuk botol dan juga kita dibuatkan apa ya untuk labelnya ini dari Mbak Tini dan juga Mas Rifki, idenya beliau berdua dan juga kami sebagai kelompok KWT. Dan alhamdulillah dengan apa yang ilmu beliau-beliau ini sampaikan ke kami dan kami pun punya tambahan semangat lagi karena produk kita ternyata bisa ada apa ya, ada warna seperti ini dan kopi di Tempel Sari atau kopi Sepongah ini bisa terangkat dengan bantuan beliau berdua dan juga tim Poling begitu. Oke, Bu Juar, aku mau tanya dong, kan kalau tadi kan ngomongin soal kombucha gitu kan, sama bantuan dari teman-teman Poling juga, terus dari teman-teman sekolah kampung juga gitu. Nah, gimana sekarang keadaan pasarnya Bu Juar sekarang, penjualan kombuchanya gimana? Oh, siap. Untuk untuk penjualan ini kami masih sambung menyambung. Contohnya saya kan punya teman di kecamatan kita untuk awal kami datang ke sana dan kita promosi. Setelah itu kan ada tim dari kecamatan yang biasa itu mempromosikan, kemudian ada yang dari BPP, kan itu kemarin ada pameran di Suropadan. Alhamdulillah pas di Suropadan ini sekitar 40, saya bawa ke pameran sekitar 40 botol tetapi cuman sisa 7. Jadi kami dengan untuk pemasaran ini kan kita harus untuk saat ini masih sambung menyambung. Kemudian ada yang di Surabaya anak saya. Juga pemasarannya juga lewat anak saya, kalau ada pesanan lewat anak baru saya kirim ke sana.
begitu. Oke, berarti memang penjualannya mengandalkan ini juga ya, jaringan kerabat, kenalan Iya. di sekitar penjual mereka juga ya. Iya. Oke. Karena saya kan saya dan juga teman kan masih belum pede untuk kita posting atau bikin review di depan kamera untuk memperkenalkan produk kami seperti ini masih malu lah, apalagi saya yang sudah tua, mungkin karena logat saya orang gunung seperti ini, saya malunya di logat itu. Tetapi untuk teman-teman yang masih muda ternyata juga masih kurang pede seperti saya, begitulah. Oke, nggak apa-apa sih, maksudnya kalau penjualan di online kan berarti juga teman-teman di KWT juga harus sudah siap untuk produksi massal gitu kan. Iya. Itu kan juga harus dipertimbangkan, selain ya teman-teman masih malu-malu gitu, apa-apa. Tapi Iya, yang kami yang masih belum dapat kan ini ada perizinan, ini belum ada perizinannya, belum BPOM turun ya? proses ya, BPOM-nya masih proses ini. Oke. Ya, semoga setelah bisa secepatnya ya turun. Jadi kalau misalnya teman bisa menjual lebih luas lagi, bisa kirim sampai di luar Pulau Jawa atau mungkin sampai ke kota-kota besar kan, perizinan BPOM-nya kan udah. Iya. Semangat Bu Juar dan teman-teman. Siap. Oke, nah itu tadi kan banyak banget berarti yang dilaluin ya Bu Juar ya, dari Ya. awal mengumpulkan ide terus habis itu sampai produksi. Nah kalau di anggota sendiri tuh ada pembagian peran gitu nggak Bu Juar? Misalnya kayak produksinya ada yang ngurusin, terus penjualannya juga ada, kayak gitu-gitu Bu Juar. Untuk sistem ini kan kami memang bareng-bareng, tetapi kan di situ ada pembagian. Sebenarnya ada pembagian, tetapi kan siap ini untuk pembagian tugas di tim kami sudah ada ya, seperti tim produksi ini saya dan juga Bu Riado dan juga Bu Wartiah dari masing-masing ketua kelompok tani yang ada. Kemudian pemasaran ini Mbak Anissa, tim pengiriman ini ada Mbak Ana, Mbak Asmiatun dan juga Mbak Wiatun. Tetapi di sini kan sekalipun kita sudah ada pembagian tugas masing-masing, kan kita tetap bareng-bareng untuk produksi. Setiap saya kasih kabar, saat ini kita produksi, nah ibu-ibu semua ini ikut. Oke, makasih Bu Juar. Nah kalau misalnya sampai saat ini tuh Bu Juar, kira-kira apa sih tantangan yang dirasain selama berkegiatan produksi kombucha dan Kaskara? Banyak sekali tantangannya. Yang pertama kan kami memang karena background kami hanya ibu rumah tangga dan juga ibu petani, mungkin kurang pede yang pertama ya. Yang kedua, di awal-awal ini susah mengumpulkan ibu-ibu karena mungkin di awal beliau-beliau ini kan belum tahu produksi Kaskara ini bisa menghasilkan apa tidak. Tetapi setelah ada tim yang saya gaji dari hasil penjualan, jadi semangat ibu-ibu ini lebih kompak lagi. Kalau awal memang susah untuk mengkondisikan ibu-ibu untuk kegiatan ini. Kemudian yang kedua adalah pemilihan bahan. Kalau Kaskara kan karena Kaskara itu saya yang memproduksi sendiri, kan dari jambu ini awal-awal kami sangat belum tahu, karena tahu kami karena pada saat itu kan saya pelatihannya itu hanya sibuk di keluar masuk dapur ke ruang praktek. Kalau awal-awal kan kami untuk pemilihan bahan jambu, ternyata tidak, yang digunakan itu tidak jambu yang sudah benar-benar masak. Ternyata yang digunakan yang ini setengah masak. Kemudian yang kedua, kulit, untuk pembersihan kulit itu tidak 100% kulit yang hijau itu terbuang sampai ke dalam-dalam. Ternyata hanya kulit luarnya saja yang dikupas. Dan itu pemilihannya mungkin harus yang sudah paham betul untuk pemilihan jambu bijinya. Kemudian tadi di awal ini kan kami backgroundnya wong tani, jadi kurang percaya diri, kemudian takut untuk bikin konten dan promosi, begitu. Oke Bu Juar, tapi dari tantangan yang dirasakan itu apa yang bikin ibu-ibu di sana atau Bu Juar sendiri tetap semangat
memproduksi atau berkegiatan di KWT Bu Juar? Untuk dari tantangan ini yang bisa membuat kami tambah semangat kan kami yang pertama, ibu-ibu kan tambah kegiatan yang positif. Tidak hanya kita ngerumpi, tidak hanya kita ngumpul-ngumpul menyita waktu kita, tetapi ngumpulnya kita menghasilkan cuan. Dan dari hasil penjualan itu kan kita bisa memberi suatu kebanggaan untuk KWT kami, karena yang ikut di sini kan kita sudah bisa menggaji, jadi tidak hanya kita bisa memproduksi tetapi hasilnya juga untuk ibu-ibu yang ikut aktif di kegiatan ini, begitu. Keren banget Bu Juar. Tetap semangat buat ibu-ibu di sana dan Bu Juar juga. Nah, tadi Bu Juar juga udah cerita sebenarnya ya yang bikin semangat ya, karena sudah bisa menghasilkan, terus habis itu tadi juga ada rasa percaya dirinya juga mulai terbentuk kayak gitu ya Bu. Nah, tapi selain itu apa sih perubahan yang paling terasa gitu sejak ibu-ibu mulai berusaha bersama gitu di sana? Ya, untuk hasil yang dihasilkan yang sangat membanggakan, mungkin tadi itu kan kita awal-awalnya kan kita ngumpul hanya kegiatan rutinan bulanan, tetapi kan kita di sini selain kita melaksanakan kegiatan bulanan kan kita ada kegiatan yang positif ini memproduksi, kemudian kita bisa berdaya guna untuk di bidang usaha. Kita bisa memanfaatkan kearifan lokal kita. Tidak hanya untuk bijinya mungkin kita hanya untuk mungkin kita sisihkan dulu untuk kopinya, untuk green-nya, kemudian kita bisa bangga dapat memanfaatkan kulit kopi yang dulunya itu dibuat pupuk, yang dulunya itu hanya dibuang sembarangan. Tetapi setelah ada kegiatan ini kan kita bisa mengambil sisi positifnya, kita bisa berdaya guna untuk keluarga, untuk teman-teman yang ada di lingkungan KKWT, begitu. Keren Bu Juar. Nah, sebelumnya maaf lupa. Kalau biasanya tuh dari ibu-ibu KWT sendiri ada kayak pertemuan rutin gitu nggak sih Bu Juar? Kayak tadi kan kayak Bu Juar cerita daripada ngumpul-ngumpul hanya bergosip, ini kan jadi ada yang dihasilkan gitu. Nah, kalau dari KWT sendiri tuh punya pertemuan rutin kayak gitu nggak sih Bu Juar? Mungkin ngobrolin ide-ide atau ngobrolin ini kita mau jualan kemana lagi nih habis ini kayak gitu. Iya. Background kami kan di masing-masing kelompok ini kan kami punya pertemuan rutin per masing-masing anggota kelompok di masing-masing KWT. Ini kan biasa per kelompoknya itu kan ada kegiatan rutinan ya sebulan sekali. Biasa di situ kan yang dibahas hanya intern dari kelompok masing-masing kita. Kemudian ada lagi karena kami sudah terbentuk KWT gabungan, kami juga punya rutinitas atau per 2 bulan sekali kami ada kegiatan. Dan kegiatan di sini kan saya sebagai penasehat ya di KWT gabungan ini, saya pun kan yang menjadi bendahara atau yang biasa memproduksikan di kegiatan yang khusus KWT gabungan kan harus menyampaikan bagaimana sih kerja kita dalam 1 bulan, apa saja yang sudah kita hasilkan dan apa saja yang sudah kita subsidikan kepada anggota kita, bagaimana cara kita bisa mengembangkan kegiatan ini, begitu. Mantap Bu Juar. Nah, kita lanjut dulu ya. Nah, kalau misalnya dari kelompok sendiri tuh punya ini nggak sih Bu Juar, kayak nilai atau prinsip yang dipegang biar usaha yang dijalankan itu tetap berjalan bersama? Apa sih nilai-nilai penting gitu yang dimiliki kelompok? Oke. Untuk nilai penting yang kita tanamkan di anggota kan pertama komitmen kita untuk berusaha atau kita mengolah kastara ini. Yang kedua, kita berusaha meningkatkan kualitas produksi kami. Tidak hanya kualitas, mungkin kan kita karena ilmu kita kan awalnya tidak di situ. Kita harus mengasah bagaimana sih
kualitas produk kita yang bisa kita tonjolkan begitu. Ya, mantap Bu. Nah, kalau misalnya sejauh ini Bu Juar kayak misalnya tadi Bu Juar kayak misalnya bilang terus mengasah ya tentang si kombuchanya atau mungkin mempertahankan kualitasnya. Upaya-upaya yang selama ini dilakukan apa aja Bu Juar? Ya, kami mungkin selalu minta pendapat atau minta saran dari tutor kami dulu ya, Pak Inu, bagaimana sih kita bisa continue dalam produksi Askara ini. Kemudian kualitas apa saja ilmu itu selalu kami mintakan dari beliau Bapak Inu. Berarti memang di sini tuh perannya Pak Inuk sebagai sebagai pendamping luar biasa banget ya Bu Juar. Iya, terus mendampingi kami, ya. Dia mendampingi kami sangat telaten, karena kami background-nya kan tidak di situ, dan kami pun ilmunya juga di pertanian, tidak di produksi ini. Jadi Pak Inuk mendampingi kami itu sangat intens sekali. Mantap, luar biasa. Nah itu kan berarti sebagai salah satu bentuk dukungan juga ya buat kelompok. Yeah. Nah selain dukungan dari Koling dan termasuk Pak Inuk gitu, dukungan apa aja sih Bu Juar yang paling membantu selama ini? Mungkin dari keluarga atau mungkin ada dukungan dari Pemdes atau dari lembaga lain Bu Juar? Untuk dukungan dari keluarga kan kami dari suami ini sangat, dari suami-suami kami ya, suami-suami ibu-ibu yang ada di kelompok ini sangat mendukung sekali. Apalagi setelah si ibu ini mendapatkan gaji produksi, sekalipun per satu kali produksi kan saya baru bisa menggaji satu orang itu 25. Jadi bapak-bapak di sini kan mungkin bangga, sekalipun hanya sedikit pemasukan untuk ibu-ibu kan ini ada sisi positifnya. Istri saya bisa memanfaatkan kearifan lokal, kemudian ada hasilnya. Kemudian yang kedua, dukungan dari desa ini saat ini untuk kami KWT ini alhamdulillah belum ada. Alhamdulillah belum ada untuk dukungan dari desa. Kemudian yang ketiga ini yang membantu kami adalah dari Koling tadi dan juga Teras Mitra. Koling membagikan ilmunya, Teras Mitra membagikan ilmu. Kemudian dari masing-masing, dari Koling, dari Teras Mitra kan ini membagikan memberikan kami support untuk alat produksi begitu. Mantap. Oke. Nah, kalau buat saat ini Bu Juar, kira-kira ada nggak sih Bu cita-cita yang masih ingin dicapai bersama di kelompok KWT Tempel Sari sendiri? Untuk cita-cita ini sangat mungkin angan-angan saya jadinya terbang ke angkasa. Saya pengen KWT Tempel Sari ini bisa maju dalam kegiatan, maju dalam memproduksi hasil atau olahan lokal yang ada di desa, ya. Tetapi kita KWT semua juga harus punya komitmen untuk usaha ini. Tidak hanya di awal-awal. Kalau kebiasaan itu kan di awal kita menggebu-gebu, tetapi saya menanamkan untuk di anggota KWT ini harus benar-benar punya komitmen untuk usaha, kemudian belajar dengan sungguh-sungguh dan harus percaya diri sekalipun kita dari desa, dari pelosok Gunung Perahu, tetapi kita harus punya percaya diri untuk bagaimana peningkatan produksi kombucha dan sampai pemasaran. Kemudian terakhir ini kompak, karena kekompakan dalam kelompok mungkin ini sangat penting. Kalau tidak kompak dalam sisi apapun pasti kegiatan tidak akan berjalan, tetapi kekompakan ini harus begitu. Oke, nah ini terakhir Bu Juar, tadi sih sebenarnya udah kayak sebagai harapan dan cita-citanya dari Bu Juar nih, mungkin ini terakhir ada ini nggak sih Bu kayak pesan-pesan atau mungkin kata-kata semangat untuk yang mendengar, siapa tahu ada kelompok perempuan atau KWT selain dari Tempel Sari nih yang mau berusaha, kira-kira ada pesan nggak dari Bu Juar? Oke.
pesan saya kan kami dari KWT tadi di atas sudah saya bicarakan untuk budaya. Ini kan kami KWT ini kan apa ya? Yang saya harapkan KWT ini bisa punya apa ya, komitmen untuk mengembangkan kemampuan atau pengolahan atau sumber daya yang ada di desa ini seperti Kombucha Kastara. Bagi ibu-ibu atau KWT di luar sana, di kecamatan Retet atau di luar kecamatan, ini saya punya harapan ya, KWT ini bisa meningkatkan usahanya, usaha produksi kami kombucha ini dapat dikenal di semua kalangan, baik di desa maupun di kota. Dan bagi ibu-ibu yang ingin memproduksi Kastara, ini untuk endingnya karena sangat bermanfaat sekali untuk penambahan ekonomi, untuk positifnya kegiatan ibu-ibu, kita bisa berdaya guna di wilayah masing-masing. Kayaknya program atau peningkatan ekonomi dari Kastara ini sangat membantu kami sebagai ibu-ibu untuk bisa berdaya guna begitu. Iya, oke. Keren Bu Juar. Terima kasih banyak untuk waktu ngobrol-ngobrolnya. Ya, semoga sukses terus buat teman-teman KWT Sari. Produksinya terus lancar, terus semakin besar pasarnya, semakin laku kombuchanya. Oke. Ini podcast kita akhiri dulu. Ya. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.